Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya yang begitu limpah bagi kita. Anugerah yang bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, tetapi juga menuntun perjalanan hidup kita dari hari ke hari. Mari kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari kita berdiri bersama-sama, kita menyanyikan pujian dan hormat bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Baik, mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Bersama-sama kita nyanyikan pujian How Great Thou Art. How great thou art.
Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebelum jauh melangkah dalam mengikuti ibadah ini, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini lagi. Kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Namun sebelum kami beribadah kepadamu pada hari ini, kami mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan pengampunan yang datang daripadamu. Karena kami manusia hina berdosa, manusia yang memberontak, tidak setia, tidak taat kepadamu, melawan kehendak-Mu. Tahu yang benar namun seringkali kami lalai melakukannya. Kami mistarga dari apa yang Tuhan kehendaki Tuhan mau dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, kasihani kami, ampuni kami, anak-anak-Mu pada hari ini. Dosa yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja terhadap orang tua kami, pimpinan kami, bawahan kami, suami istri, anak-anak kami, siapapun yang Tuhan perkenankan izinkan berrelasi dengan kami. Dan kami telah menyakiti mereka. Kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami. Terlebih dosa dan kesalahan, kejahatan yang kami lakukan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darahnya cukup dan mampu untuk menghapus, menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap dosa, kesalahan yang kami akui secara jujur di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh kami berdoa pada hari ini, mohon belas kasihan-Mu atas kami semuanya. Jangan biarkan kami hanyut dan larut dalam intimidasi iblis bahwa kami adalah orang-orang binasa. Karena kami percaya dan beriman kepadamu bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Bahkan sudah dibayar lunas oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri akan menilik hati kami. Apakah kami jujur, tulus mengakui akan setiap dosa dan kesalahan kami. Karena kami bisa saja bersandiwara di hadapan sesama kami, di hadapan manusia. Tetapi kami tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Kami tidak bisa menipu Tuhan. Karena Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Hadir di dalam kehidupan kami. Oleh itu tidak ada dosa sekecil apapun juga yang tidak akan menyeret kami ke dalam api neraka. Dan kami juga percaya tidak ada dosa sebesar apapun juga yang Tuhan Yesus tidak sanggup dan mampu untuk mengampuninya. Oleh itu kami berdoa pada hari ini, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni semua dosa, kejahatan yang kami akui di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa. Dialah Raja di atas segala raja. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, serukan namanya.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 103, ayat 1 sampai dengan 5, dan ayat 19 sampai dengan 22. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaan-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita. Kita menyanyikan satu pujian, Aku Mengasihi Engkau, Yesus. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 36 ayat 1 sampai dengan 13. Untuk pemimpin biduan dari abdi Tuhan dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik, rasa takut kepada Tuhan tidak ada pada orang itu.
sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku berhikmat dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya, ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik, apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Tuhan. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Tuhan, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab pada-Mu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita men-sharingkan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, biarlah kita memohon kepada Tuhan untuk memberkati kita di dalam menangkap, memahami dari firman yang kita pelajari bersama pada saat ini. Marilah kita berdoa bersama. Dalam degup hati kami ya Tuhan, kami terus berjalan, melangkah untuk mengiring Tuhan di dalam dunia ini. Banyak hal, ucapan, tutur kata di dalam hati kami. Apakah itu tutur kata yang jahat ataupun tutur kata yang sekendak dengan Tuhan? Maka biarlah pada saat ini Tuhan mengurapi kami, membimbing menuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk kami boleh belajar apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan kami pada saat ini. Ajarlah ya Tuhan, bimbing dan tuntunlah. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Raja kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan belajar apa yang tertulis di dalam Mazmur, pasal 36 ayat 1 sampai dengan 13. Mazmur 36 ayat 1 sampai dengan 13. Di dalam perikop kitab suci tertuliskan membicarakan tentang kefasikan orang berdosa dan kasih setia Tuhan. Maka dengan demikian Bapak Ibu, di dalam sharing kita pada saat ini, perikop ini akan difokuskan perihal kuasa keadilan Tuhan. Kuasa keadilan Tuhan. Mengapa Bapak Ibu, Saudara sekalian? Karena kita akan melihat di dalam ayat yang 1 sampai dengan ayat yang ke-5 berbicara tentang kefasikan orang berdosa, dan ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11 bisa 12 membicara tentang kasih setia Tuhan. Maka dengan demikian Bapak Ibu, kedua hal ini yang kita akan membicarakan, memfokuskan tentang keadilan dari Tuhan. Maka ini menjadi hal yang penting, bagaimana kuasa keadilan Tuhan
itu di dalam kehidupan kita. Di ayat yang kedua dituliskan di situ, dosa bertutur di lubuk hati. Maka Bapak Ibu, si penulis yaitu Daud menjelaskan bahwa bagaimana suatu peranan yang penting, apa yang dilakukan oleh manusia, apa yang dirancangkan oleh manusia, itu keluar dari lubuk hati. Itu didasarkan dari lubuk hati manusia itu. Maka dengan demikian Bapak Ibu, lubuk hati menjadi suatu peranan yang tidak bisa diabaikan di dalam kehidupan manusia ketika mengikut Tuhan. Pemazmur menuliskan bahwa dari lubuk hatilah, jika itu adalah orang fasik, maka lubuk hati orang fasik menggambarkan di dalamnya tidak adanya rasa takut kepada Tuhan. Dia tidak takut kepada Tuhan. Dia ingin memuaskan terhadap kehendaknya sendiri. Dia ingin berseberangan dengan Tuhan. Dia tidak mau diatur oleh Tuhan. Maka dengan demikian Bapak Ibu, ketika lubuk hati yang mereka reka dari orang fasik, dia akan terus dan terus menguasai. Di dalam penguasaan itu pada awalnya arahnya yang terus berbelok dari kehendak Tuhan, bertentangan dengan kehendak Tuhan. Maka dengan demikian dia akan terus membujuk pelan-pelan. Ayo, gitu. Ayo, ngapain kita harus mengikuti kehendak Tuhan? Kenapa kita harus ke gereja? Mengapa kita harus menolong orang? Kenapa kita harus membahagiakan keluarga kita? Mengapa kita harus menyenangkan teman kita? Mengapa kita harus bekerja keras? Mengapa kita harus taat dan terus? Di lubuk hati orang fasik, lubuk hati orang yang tidak setia kepada Tuhan, dia akan terus membawa kepada kesenangan-kesenangan pribadi. Dia akan membawa bagaimana bisa mengalahkan orang lain. Yang maksudnya mengalahkan orang lain itu ingin menipu orang lain. Dia ingin menginjak-injak orang lain. Dia ingin sesuka hati berbohong kepada orang lain. Orientasinya hanya semata-mata pada materi, kepuasan diri. Maka dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, orang fasik seperti inilah perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Kejahatan dan tipu daya. Kenapa? Karena dia berpusat pada dirinya sendiri. Dan ini tergambar antara di ayat 2 dengan ayat 5, di mana lubuk hati orang fasik adalah kejahatan yang dirancangkannya. Jadi lubuk hati orang fasik merancangkan hal-hal yang jahat. Dia tidak menempatkan dirinya di jalan yang baik. Dia akan berlaku berat sebelah. Ketika dihadapkan dirinya dengan orang lain, dia akan memilih dengan dirinya untuk kesenangan dirinya. Ketika dihadapkan dua orang yang dia harus memutuskan sesuatu hal yang baik, maka dia bisa mementingkan mana yang membela dirinya untuk kepentingan dirinya. Kita bisa melihat Bapak Ibu, rancangan orang fasik seperti ini itu berbeda dengan kesetiaan Tuhan.
kesetiaan Tuhan dikatakan pada ayat 6 dan 7 tidak terbatas. Maksudnya adalah kasih setia Tuhan yang sampai ke langit menunjukkan ada sesuatu hal yang luar biasa yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia, yang dimana diibaratkan bahwa kasih setia Tuhan itu merupakan sesuatu yang panjang, hampir yang tak terbatas itu. Maka dengan demikian Bapak Ibu, jika kita melihat kasih setia Tuhan yang di awan dikatakan di ayat yang ke-6, menggambarkan bahwa itu yang mengatapi, itu yang melingkupi kepada siapa? Orang yang tulus hatinya dikatakan di ayat yang ke-11. Orang yang setia kepada Tuhan, maka kasih setia Tuhan yang tak terbatas itu melingkupi dirinya. Maka dengan demikian Bapak Ibu, kesetiaan Tuhan ini merupakan keadilan Tuhan. Adalah suatu pemeliharaan. Maka berbicara keadilan Tuhan itu, dan di situ Tuhan menunjukkan kuasa terhadap kasih setianya yang tak terbatas itu. Maka kita bisa mempertimbangkan bahwa kasih setia Tuhan itu yang melingkupi dirinya, yang tak terbatas itu. Bukankah itu sebagai bukti keadilan Tuhan di dalam kehidupan umat, sebagai bukti pemeliharaan Tuhan terhadap umat? Dan keadilan itu merupakan keselamatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan sesuatu tindakan yang tidak baik di dalam kehidupannya, seperti penipuan, ya kita tertipu Bapak Ibu. Kita bisa tertipu gitu. Tetapi ketika kita tertipu, maka Tuhan akan mendampinginya. Tuhan akan tetap menolong di dalam diri kita. Ketika kita di dalam Tuhan, apakah kita tidak pernah ketipu Bapak Ibu? Ya, kita tertipu di sepanjang sejarah tertulisnya kitab suci. Banyak umat atau orang kepercayaan Tuhan itu tertipu. Tetapi ingat Bapak Ibu, Tuhan memberikan pemeliharaan. Tuhan tetap menjaga umatnya. Tuhan akan tetap memberikan keadilan kepada orang-orangnya. Maka itu adalah keselamatan dari Tuhan. Maka dengan demikian keselamatan itu tidak hanya berbicara kepada yang beyond. Setelah kita meninggal, tidak. Keselamatan sudah dimulai ketika kita di dalam Tuhan. Dan jika demikian Bapak Ibu, bukankah itu merupakan harga yang mahal? Maka dikatakan betapa berharganya keadilan Tuhan itu. Betapa berharganya kasih setia Tuhan itu. Karena itu adalah keselamatan. Dan itu tidak murah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mengetahui bahwa hidup kita di dunia itu sangat ringkih sekali. Kita gampang dengan terjerembab. Kita bahkan gampang meninggal. Saya melihat bahkan ada orang juga memberitahukan bahwa ketika ada orang terpleset, langsung meninggal. Langsung meninggal Bapak Ibu. Maka kita akan bisa memikirkan betapa ringkihnya manusia yang menganggap dirinya kuat. Ketika terpleset jatuh di kamar mandi meninggal. Dan itu tidak terjadi 1-2 orang saja Bapak Ibu.
Banyak orang. Dan tidak hanya dialami orang-orang yang tidak percaya Tuhan, tetapi juga orang yang percaya Tuhan. Sangat-sangat suatu hal yang ringkih di dalam kehidupan kita yang menganggap bahwa diri kita everything is okay. Semuanya baik-baik saja, dilindungi. Hati-hati Bapak Ibu. Tetapi yang terlebih penting dalam hal ini tadi dikatakan, Tuhan memberikan pembelaan apapun bentuknya itu dalam kehidupan kita. Dia akan membela dan itu adalah keadilan Tuhan. Pembelaan Tuhan, keadilan Tuhan bisa bersifat saat ini, bisa juga bersifat di masa yang akan datang. Dan inilah mengapa dikatakan bahwa keselamatan itu adalah betapa berharganya, sangat berharga sekali, sangat berharga. Maka kita akan melihat di dalam gambaran pemazmur, jika kita lebih spesifik lagi, bahwa keadilan Tuhan, orang-orang yang mereka-reka yang jahat terhadap diri kita, maka keadilan Tuhan dikatakan di sini, jika kita berlindung dalam naungan sayapnya yang tadi di awan, kasih setia Tuhan sampai ke awan yang melindungi kita di atas kita, maka Dia akan mengenyangkan diri kita, Dia akan menjaga diri kita. Dia memberikan minum sehingga kita tidak sampai mati di dalam kehausan. Dia terus memberikan air kehidupan dalam diri kita. Tapi ingat Bapak Ibu, di ayat 11 dikatakan, itu bagi orang-orang yang mengenalnya, mengenal Tuhan. Dikatakan mengenal yada. Mengenal itu bukan hanya tahu Bapak Ibu kata ini. Tapi memang benar-benar intim. Maka dengan demikian sebagai orang-orang Kristen, gugatlah diri kita. Apakah kita memang benar-benar sudah mengenal Tuhan. Sudah hidup bergaul intim dengan Tuhan. Atau hanya kekristenan kita, hanya kekristenan dari orang tua. Pikiran kita. Tetapi kita tidak nyata mengikut Tuhan, mengalami Tuhan yang hidup itu. Maka orang yang mengenal Tuhan akan terlihat bahwa dia adalah orang yang memiliki ketulusan hati. Ketulusan hati. Jika di ayat 2 dikatakan, lubuk hati orang fasik mereka-reka yang jahat. Mereka-reka kebencanaan, tetapi berbeda dengan orang-orang yang yada dengan Tuhan, mengenal Tuhan. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tulus hati. Dia adalah orang-orang yang tulus. Membantu dengan tulus. Menolong yang tulus. Tidak ada pamrih. Kita berbeda Bapak Ibu. Orang-orang termasuk kekristenan ini, ketika membantu orang, cara berpikirnya ada take and give. Ya aku memberi, aku menerima gitu. Kalau aku menolong orang lain, maka Tuhan akan menolongku lebih besar. Kita matre sekali Bapak Ibu, matre kita ini. Kita itu dengan Tuhan adalah seperti sedang berdagang gitu. Kalau kita sedang mendampingi, mendidik anak, ya didiklah anak itu dengan tulus. Tidak ada imbalan bahwa nanti harus ada keuntungan dalam dirinya. Maka itu adalah
orang-orang yang memakai namanya prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi kan biasanya usaha sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan kita ini orang-orang yang suka berdagang, Bapak Ibu. Pikirannya bisnis. Gitu. Harus ada keuntungan dalam diriku. Kalau enggak untung, ya susah. Enggak mau saya. Kita tidak belajar bagaimana umat Tuhan itu memberi dengan tulus. Maka inilah harapan kita menjadi umat Tuhan. Biarkan orang lain mereka yang jahat. Biarkan mereka membenci diri kita. Mereka membuat kesalahan dalam diri kita. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika kita menjadi orang yang tulus, maka kuasa keadilan Tuhan akan melingkupi dalam diri kita. Dan kuasa keadilan Tuhan itu adalah keselamatan di dalam diri kita. Dia bisa mengenyangkan di dalam kehidupan kita. Dia memberikan air kehidupan untuk menghilangkan dahaga kita. Dia akan memenuhi kebutuhan kita. Percayalah Bapak Ibu, yang terpenting kita adalah hidup tulus. Ketika kita hidup tulus, Tuhan akan memberikan diri kita yang pekerja keras, yang memiliki semangat hidup, kreativitas. Maka di situ jalan-jalan Tuhan akan terbuka di dalam hidup kita. Jangan takut Bapak Ibu. Jangan membalas terhadap orang yang memiliki hati yang culas, lubuk hati yang jahat, lubuk hati yang fasik terhadap diri kita. Percayalah bahwa Tuhan akan mengenyangkan dan memuaskan dahaga kita. Itulah kuasa keadilan Tuhan dalam hidup kita. Hiduplah dalam tulus hati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah lubuk hati kami menyuarakan hal-hal yang indah terhadap Tuhan. Bukan mereka-reka hal yang jahat. Lubuk hati kami bukan seperti lubuk hati orang fasik. Bentuklah hati kami Tuhan. Bentuklah hidup kami. Sehingga ketika kami berbuat, ketika kami bertindak, itu keluar dari ketulusan hati kami. Dan kami mempercayai kuasa keadilan Tuhan di dalam setiap umat yang mengenal-Mu, yang bergaul intim dengan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang memimpin. Terpujilah Engkau. Amin. Tuhan telah memberikan segala yang terbaik dalam hidup kita. Pada hari ini kita juga akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moriah. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi
memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami secara cuma-cuma, sehingga kami bisa hidup sampai hari ini di sini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga ucapkan bagimu untuk kebaikan dan anugerah-Mu bagi kami. Sehingga Engkau masih mau berbicara kepada kami hari ini lagi. Melalui firman Tuhan yang sudah dikabarkan, diberitakan, diseringkan, dibagikan oleh abdi-Mu, anak-Mu pada hari ini. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing. Dan lebih daripada itu, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami menghidupinya, melakukannya dengan benar, dengan baik di dalam setiap perjalanan hidup kami ya Tuhan. Karena kami percaya tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kami hanya debu yang tiada nilai, tiada arti. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan-Mu, kuatkan kami, teguhkan kami, supaya kami hidup seturut dengan kehendak dan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa bersyukur juga untuk puji-pujian yang sudah kami nyanyikan bagi-Mu. Biar kiranya nama Tuhan yang disenangkan, diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa hari ini juga Tuhan untuk abdi-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami semuanya. Kiranya Tuhan berkenan menjamah, melawat, memberkati di dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan pelayanannya. Tuhan buat semuanya menjadi berhasil dengan cara dan kerja-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa hari ini untuk kami semua umat-Mu yang mendengarkan sabda-Mu ini. Kiranya Tuhan menjamah melawat hati kami semuanya. Supaya kami juga diperbaharui dari hari ke hari. Supaya hidup kami sepadan dengan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh berdampak guna bagi sesama kami. Di mana Tuhan tempatkan, izinkan kami berada. Supaya di mana kami berada, kiranya kami boleh menghadirkan shalom Tuhan. Damai sejahtera Tuhan, kesejukan, ketentraman boleh dinikmati oleh orang-orang yang Tuhan tempatkan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita dan terang bagi setiap kami semua yang telah Tuhan pilih, panggil, tetapkan untuk menjadi umat-Mu, menjadi biji mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa
pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau berkati gereja ini, supaya terus bertumbuh secara kualitas dan kuantitasnya, dan terus berkembang di berbagai wilayah di seluruh Indonesia, sehingga gereja ini juga terus maju dan boleh memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Dan di mana gereja ini berada, kiranya damai sejahtera Tuhan boleh melingkupi wilayah di mana gereja-Mu hadir ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa khusus untuk seluruh pelayan Tuhan, abdi Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Beri kami hati yang takut akan Tuhan, beri kami komitmen kesetiaan yang datang daripada-Mu. Mampukan kami untuk bekerja melayani dengan penuh tanggung jawab, penuh sungguh. Karena kami percaya kami bisa melayani bukan karena hebat mampunya kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan bagi kami semuanya, sehingga kami bisa melayani umat-Mu di dalam dan melalui gereja Presbyterian Evangelical ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menopang menolong seluruh umat-Mu yang Tuhan perkenankan untuk digembalakan. Biarlah kami gembalakan dengan penuh cinta kasih Tuhan, bukan untuk menindas mereka di dalam pelayanan ini. Olehnya kami berdoa, Tuhan tolong kami, beri kami hati yang takut akan Tuhan, supaya kami dapat menata layani semua pelayanan ini dengan benar, dengan baik. Dan pada akhirnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam dan melalui pelayanan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk seluruh pergumulan umat-Mu di gereja ini. Tuhan berkati mereka semuanya. Di dalam pergumulan, pekerjaan, pelayanan, kebutuhan makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan berbelas kasihan bagi anak-anak-Mu, supaya apapun yang mereka butuhkan, dengan cara dan kerja Tuhan Engkau berikan tepat pada waktunya bagi anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau topang tolong mereka. Buka jalan bagi mereka, buatkan jalan bagi mereka ketika usaha mereka mandek. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melawat dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Dan Tuhan sendirilah yang akan membuat semuanya menjadi berhasil dengan cara dan kerja Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Buat semuanya makin berhasil hari demi hari. Mendatangkan berkat melimpah, keuntungan melimpah. Dan mereka juga boleh menjadi saluran berkat bagi sesama mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang belum bekerja. Tuhan juga berikan pekerjaan bagi mereka. Supaya dengan pekerjaan itu mereka boleh memuliakan Tuhan, mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Dan mereka juga boleh menjadi saksi Kristus yang real di lingkungan di mana mereka hidup dan berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini juga untuk setiap keluarga rumah tangga gereja ini. Tuhan berkati. Supaya setiap kepala keluarga boleh menjadi imam atas keluarganya. Menyatakan shalom Tuhan di dalam keluarga mereka. Ada ketentraman, kedamaian, keharmonisan tercipta di dalam keluarga rumah tangga. Suami, istri, anak-anak. Biar kiranya mereka boleh menjadi representatif Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Melawat mereka, menolong mereka. Sehingga mereka juga boleh menjadi panutan, contoh teladan, garam dan terang di lingkungan di mana mereka hidup dan berada. Sehingga orang melihat, kagum dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu yang sementara studi juga Tuhan berkati studi mereka. Berikan kecerdasan, kepintaran, hikmat yang datang dari Tuhan melimpah atas mereka semuanya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik. Tuhan Engkau topang tolong mereka. Jamah, pulihkan, sembuhkan mereka dengan cara-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu bergumul sendirian. Yang ada di hospital, di rumah mereka masing-masing pada hari ini. Kami percaya bahwa tangan Tuhan penuh kuasa. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Engkau sanggup untuk melawat mereka yang berseru dan memohon kepadamu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk gereja-gereja yang Engkau berkati mereka semuanya. Dimanapun berada, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih. Biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan. Para pelayan Tuhan juga boleh dilawat, dijamah, diberkati oleh Tuhan. Diberi hikmat oleh Tuhan. Supaya semua pelayanan dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu yang
bergabung di bawah naungan gereja ini, Tuhan juga lawat berkati mereka. Jadikan mereka garam dan terang dimanapun mereka hidup dan berada. Sehingga nama Tuhan terus diberitakan, dikabarkan. Oleh karena mereka dipakai menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin dan berkati negeri kami yang kami cintai. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan beri mereka hikmat, kuasa yang datang dari Tuhan, agar dapat memimpin negeri ini dalam keadilan dan juga kebersamaan, supaya negeri ini terus maju berkembang, oleh karena Tuhan berkenan atas bangsa kami. Jauhkan dari berbagai perpecahan yang terjadi di negeri ini ya Tuhan. Oleh karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari partai politik dan juga dari orang-orang yang ada di dalam negeri ini maupun dari luar negeri yang menginginkan, menghendaki negara ini boleh hancur lebur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sendiri akan membentengi, menjaga bangsa kami, sehingga bangsa ini tetap utuh, maju, berkembang, menjadi negara maju di dalam cinta kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan, sekali lagi menyerahkan seluruh pergumulan kami pribadi lepas pribadi, umat-Mu di gereja ini, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan tolong kami di dalam setiap pergumulan yang tidak kami nyatakan, kami sampaikan, tapi Tuhan sudah mengetahui semua yang telah kami pikirkan, kami rancangkan, yang kami alami pada saat ini. Karena Engkau Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha tahu. Kami hanya bisa berseru dan memohon kepadamu. Dan kami mengimani bahwa Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti membuka jalan bagi kami. Sehingga setiap persoalan di dalam hidup ini kami mampu lewati bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini pergumulan kami, ini doa kami, ini syafaat kami pada hari ini. Biarlah semua yang telah kami pinta dan minta daripada-Mu pada hari ini, kiranya tidak jadi menurut kehendak kami, tetapi kehendak dan rencana Tuhan sajalah yang akan terjadi bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari Ulangan pasal 32 ayat 36 pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya dan akan merasa sayang kepada abdi-abdinya. Apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap dan baik abdi maupun orang merdeka sudah tiada. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Banyak tantangan, rintangan, pergumulan yang akan kita hadapi. Tetapi jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Karena Tuhan menyertai dan menguatkan Bapak Ibu dan saya. Jangan lupa lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama pada hari ini. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah pada hari ini telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness sings and trust. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you